Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis tanggal 23 Juli 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-16. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 13, ayat 10 sampai dengan ayat 17. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, 'Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka.' Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Saudara-saudari yang terkasih, proses beriman identik dengan sebuah proses belajar. Di bangku sekolah, kita belajar banyak hal yang belum kita mengerti. Ketika kita tidak mengerti suatu pelajaran, yang harus kita lakukan adalah banyak bertanya. Jadi, orang yang tumbuh dalam pengertiannya adalah orang yang memelihara sikap haus belajar dan berani bertanya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil yang kita renungkan ini, hal yang sama ditemukan dalam diri para murid. Para murid tidak mengerti mengapa Yesus mengajar dengan perumpamaan. Yesus memakai perumpamaan untuk beberapa fungsi. Pertama, untuk menegaskan sifat rahasia kerajaan surga. Untuk masuk kerajaan surga perlu pembukaan yang datang dari pihak Allah yang harus ditanggapi dengan iman. Jadi, inisiatif Allah mutlak diperlukan, baik untuk menyatakan rahasia kerajaan Allah maupun untuk membimbing orang agar merespon pewartaan kerajaan Allah itu dengan iman. Lalu yang kedua, perumpamaan berakibat ganda. Kenapa orang yang dikaruniai hati responsif akan terjadi proses bertanya, mencari, beroleh tuntunan, dan aktif mengimani? Orang itu akan mengalami pertumbuhan rohani. Untuk orang yang cuek, perumpamaan akan membuat kerajaan surga semakin tertutup baginya. Bahkan membuat orang itu mengalami proses pembutaan rohani lebih lanjut. Saudara-saudari yang terkasih, dampak perumpamaan yang memisahkan pendengar ke dalam dua kelompok itu kini terjadi. Para murid langsung menyatakan ketidakmengertian mereka kepada Yesus. Ini adalah langkah iman. Akibatnya Yesus memberikan penjelasan dan menerangi hati mereka. Orang banyak tidak demikian. Mereka bertahan dalam kegelapan pikiran dan hati mereka. Karena mereka tidak percaya, maka arti dan makna kerajaan Allah tertutup bagi mereka. Bahkan itu menjadi pesan penghukuman bagi mereka. Akan tetapi, bagi yang percaya, perumpamaan menyingkapkan arti dan makna kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan iman kita, iman itu hanya akan tumbuh dengan subur serta berbuah bila kita sanggup untuk memelihara sikap terbuka untuk belajar dan diajar Tuhan,
sebab itulah tanda iman yang bertumbuh. Tuhan mengajar kita melalui aneka pengalaman hidup kita, maka hendaknya berbagai kisah yang ada dalam hidup kita perlu untuk kita lihat menggunakan kacamata iman kita, apapun itu. Mengapa demikian? Karena Allah selalu menyapa melalui pengalaman harian hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, mencari, menemukan, dan membagikan nilai-nilai kehidupan adalah panggilan dari setiap orang beriman. Proses hidup setiap orang beriman tidak hanya mengkonsumsi saja, tetapi harus berani untuk terus mencari, menemukan, membagikan. Hanya dengan cara begitulah hidup kita ini menjadi semakin berharga dan bermakna. Jika hanya terima jadi, tentu diri kita tidak akan belajar, oleh karenanya tidak akan berkembang. Saudara-saudari yang terkasih, dengan perumpamaan-perumpamaan Yesus mengajak pendengarnya untuk menggali secara lebih dalam, berpikir secara lebih bebas, dan menemukan yang terbaik dari berbagai pilihan yang mungkin terjadi. Proses itulah yang diharapkan selalu terjadi dalam diri orang-orang beriman. Pengajaran perumpamaan tidak hanya berhenti pada rumus matematis yang mati dan pasti. Dengan mencari dan menggali, hidup akan menjadi semakin teruji. Nilai-nilai kebaikan yang ditemukan akan lebih bertahan lama menjadi milik diri. Saudara yang terkasih, mari kita semakin meluhurkan kehidupan karena kita sudah menerima mata iman untuk melihat, telinga rohani untuk mendengarkan Tuhan. Seperti adanya kesulitan-kesulitan dalam menerjemahkan perumpamaan, kita diajak untuk tidak putus asa dalam menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup kita. Yesus mengajak kita untuk menggunakan segala daya kemampuan kita untuk menemukan nilai-nilai kehidupan yang mengarahkan kita pada keselamatan. Ya Tuhan Allah, berilah aku semangat untuk mencari dan menemukan, lalu menghayati dengan benar, maka hidupku akan tumbuh berkembang dan bisa berbagi. Semoga aku tidak pernah bosan dan tetap bersemangat untuk mencari, menemukan, dan membagikan kepada sesama. Amin.